Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada petang malam ini, biarlah Tuhan terus berkarya melalui Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kami dengan setia untuk melengkapi kami melalui firman yang akan diuraikan pada hamba-Mu yang setia, Pendeta Gideon Ang dari Jakarta. Dia boleh melayani bersama dengan gereja-gereja Tuhan di tanah air, bahkan memimpin sekolah teologi yang ada di Jakarta, STT Iman. Kami bersyukur untuk kedatangan beliau di tengah-tengah webinar ini. Tuhan pakai dan menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah saudara-saudara kami yang sudah bersatu, berkumpul, Tuhan siapkan hati kami, dan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke ruangan webinar ini, Tuhan pimpin berikan kelancaran seluruh alat-alat dan setiap teknis yang akan dijalankan, berikan kelancaran ya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, mencapai pada tujuan, dan kami boleh memperoleh berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Minta Saudara Sabian menjelaskan beberapa hal, mungkin untuk berkaitan dengan webinar kita. Silakan, Sabian. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah boleh join malam hari ini. Materi kita akan dibawakan oleh Pak Gideon Ang, dan seperti biasa ada beberapa aturan main. Yang pertama, Bapak Ibu boleh take picture kalau ada slides-nya atau materinya, catatannya mau difoto boleh, tapi tidak diperkenankan untuk merekam. Kalau nanti di akhir Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, nanti bisa kontak saya atau kontak Pendeta Joni. Iya, saya pikir itu. Pertama nanti Pak Gideon akan menyampaikan materi kurang lebih 1 jam, kemudian setengah jam akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa nanya ke saya lewat chat, atau Bapak Ibu kalau mau ngomong langsung nanti bisa raising hand gitu ya. Kalau nggak bisa ya chat sama saya aja, nanti saya bikin unmute gitu ya. Oke, kalau gitu waktu saya kasih ke Pak Gideon Ang. Pak Gideon bisa di unmute Pak. Unmute terlebih dahulu. Iya. Halo. Iya, oke Pak. Jelas. Apakah mau nyanyi, saudara? Ada satu lagu sebetulnya, ya lagu. Tapi ya mungkin lagu ini, apakah Sabian bisa nyanyi Thank You Lord for Saving My Soul? Bisa, Sabian? Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Ya, bisa nggak saudara? Kalau bisa, jadi kita nyanyi sebentar supaya ada nyanyian yang juga mewarnai reformasi kita ini ya. Ya, oke. Sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih kepada Pendeta Joni, juga hamba-hamba Tuhan termasuk Sabian, dan juga semua para majelis dari IPC, Indonesian Presbyterian Church Sydney. Ya, nah, ya, bentar ini kok ada gambar bentar ya. Nah, saudara, jadi saya selama ini mengucap terima kasih karena dukungan saudara untuk saya menjadi di STT Iman ya, baik pendukung Pak Joni dan juga selama ini. Terima kasih kepada para majelis dan IPC ya. Memang saya jabatan saya sebagai ketua saudara selesai tahun ini sebetulnya. Jadi selama memang 4 tahun jabatan sebagai ketua, tapi saya tetap mengajar secara umum ya. Terima kasih Pak Joni sekali lagi atas dukungan selama ini ya, bersama dengan para majelis yang mengizinkan Pak Joni sekali-sekali datang mengajar, juga mendukung para dosen-dosen yang datang ya. Terima kasih. Kalau gitu saya langsung mulai masuk saja saudara ya. Baik ya. Nah, saya akan bawakan saudara seminar ini. Memang ada bagian yang sama, walaupun nanti untuk bagian jemaat ini saya akan bawa pelan-pelan dan juga akan saya bawakan dengan lebih aplikatif ya, walaupun ada bahan-bahan yang sama saudara ya. Nah, nanti ada bahan yang mungkin saya akan ceritakan dan sebagainya, begitu ya. Saya akan mulai share screen dulu ya. Jadi mengenai pertama, jadi ada 4 bagian saudara yang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah mengenai 10 hal penting reformasi.
Lalu yang kedua itu adalah reformasi dan transformasi iman. Jadi bagaimana reformasi mempengaruhi kita, bagaimana caranya nanti saya juga akan usulkan ya di dalam bagian yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana seeing God's plan through the eyes of faith. Bagaimana melihat rencana Allah, terutama dalam situasi pandemik ini melalui mata iman, ya dengan iman. Nah, yang terakhir ini, saudara, yang berbeda ini, ya, yang tiga itu ada kesamaan, walaupun nanti saya akan bawakan dengan lebih aplikatif. Nah, yang keempat adalah the royal priesthood, glorious freedom, free to serve, ya. Nah, kalau kemarin di hamba Tuhan saya bawakan mengenai the revived pastor, jadi hamba Tuhan yang diperbarui, yaitu Men's for All Ministry. Seorang hamba Tuhan bisa melayani semua, saudara. Contohnya memang kemarin Richard Baxter, dengan saya mengutip dari seorang tiga hal dari Cambridge Declaration, yaitu mengenai dari James Montgomery Boyce. Ya, nanti juga kita akan diskusikan walaupun singkat, saudara. Nah, kalau hari ini the priesthood of all believers, glorious freedom, free to serve. Kalau saya boleh beri judul a person for ministry. Jadi seorang pribadi, ya, kalau pakai man ini a person, jadi laki perempuan sama, saudara, ya, untuk melayani. Itu bagian akhirnya nanti. Dan saya akan mulai saja, saudara, dengan bagian yang pertama. Saya akan share screen, ya, mulai share screen. Ya, nah ini, saudara, adalah 10 hal penting reformasi. Nah, ini memang merupakan satu brosur yang pernah saya buat, ya. Nanti kalau Anda mau lengkapnya, saya sudah kirim ke Pak Joni. Nah, ada 10 hal penting mengenai reformasi, saudara sekalian, ya. Yang itu yang saya sebut dengan 1 definisi, 2 prinsip, dan 7 ciri khas reformasi ajaran gereja, ya. Nah, kenapa reformasi penting, nanti kita lihat, saudara sekalian, ya. Ya, yang pertama, definisi reformasi adalah suatu gerakan pembaharuan kekristenan yang tercetus pada tanggal 31 Oktober 1517. Ya, tadi Pak Joni sudah katakan kita merayakan 503 pada tahun ini, ya. Yang dimulai, yang dicetus oleh Martin Luther dengan memasangkan 95 tesisnya. Nah, sebetulnya ada beberapa reformasi dalam sejarah gereja, saudara sekalian. Yang pertama yang disebut reformasi Luther oleh Martin Luther. Yang kedua adalah gereja reform, yaitu yang oleh Ulrich Zwingli dan John Calvin, ya. Memang John Calvin pada tahun 1519, ya. Nah, yang berikut lagi reformasi radikal Anabaptis. Yang berikut lagi reformasi Katolik yang sebetulnya lebih dikenal dengan kontra reformasi, ya. Nah, yang disebut dengan reformasi arus utama itu adalah reformasi Luther dan gereja reform, ya. Jadi walaupun ada 4, saudara, tapi yang arus utama adalah reformasi Luther dan gereja reform, ya. Nah, yang berikut saya ya, jadi tadi kita sudah masuk, saudara, tadi ke dalam reformasi Luther ini, ya. Lalu yang berikut adalah 2 prinsip reformasi, saudara sekalian. Yang pertama, prinsip formal, yaitu sumber dan kriteria yang diterima ajaran gereja sebagai ajarannya. Ya, jadi ini dari sudut pandang prinsipnya, yaitu prinsip dari sudut pandang yang diterima, ya, dari kriteria dan sumbernya, yaitu bahwa hanya Alkitab, ya, hanya Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam iman dan perbuatan. Nah, yang kedua adalah prinsip material. Apa yang menjadi hal yang bahannya yang sebetulnya yang diarah itu adalah menjadi doktrin sentral gereja, yaitu doktrin pembenaran oleh iman menjadi dasar ajaran gereja. Jadi ini 2 prinsip utama reformasi. Satu, Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi dalam iman dan perbuatan. Yang kedua adalah bagaimana kita dibenarkan dengan karena percaya, yaitu hidup rohani kita. Jadi kedua ini adalah rohani kita. Ya, tadi itu prinsipnya, prinsip formal, dan kedua adalah prinsip material. Jadi kalau kita bertobat itu di dalam gereja
reformasi itu adalah karena iman kita percaya, saudara. Ya, setelah itu baru yang lainnya. Ya, nah, yang berikut adalah 7 ciri khas reformasi, saudara. Ya, ini saya ringkaskan saja, saudara. Ya, ada yang pertama, doktrin hanya Alkitab seluruhnya. Jadi kita ingat, saudara, ini penting sekali dalam ajaran sola dan tota scriptura. Ya, otoritas tertinggi dan absolut. Jadi penekanannya adalah pada otoritas yang tertinggi, tidak salah, tidak dapat dan tidak akan salah, serta dapat diandalkan. Ya, tidak akan pernah menyesatkan. Yang satu-satunya kita perlukan adalah agar hidup dan mati dengan bahagia itu berdasarkan Alkitab, saudara sekalian. Hidup yang berdasarkan iman dan perbuatan berdasarkan Alkitab. Ya, yang kedua, terus-menerus menyatakan bahwa Allah yang dikenal dan disembah adalah Allah yang berdaulat. Nah, khususnya ini sangat berarti sekali, saudara, di dalam situasi COVID ini. Ya, saya banyak dapat pertanyaan-pertanyaan, dan kita tetap percaya kan ini bahwa Dia adalah Tuhan, Dia bertahta. Di balik semua ini, saudara, Dialah yang memerintah sejarah di atas seluruh dunia. Ia bebas dan merdeka dari apapun. Ia mencipta, Ia memerintah, Ia mengatur. Ya, dan pada hari Tuhan, rancangan yang luar biasa akan dinyatakan sepenuhnya dengan lengkap dan sempurna. Nah, kadang-kadang kita mungkin dengan situasi COVID ini kadang-kadang terbatas mengerti. Tapi percayalah satu hal, saudara, melalui ini semua ada sesuatu yang sedang Tuhan lakukan. Nanti kita akan bahas dengan lebih detail di bagian ketiga dan keempat. Ya. Nah, yang berikut adalah penekanan yang terus-menerus akan anugerah yang tak tertolakkan. Nah, ini dikenal, saudara, memang banyak doktrin-doktrin tentang anugerah. Ya. Nah, nanti saya mau saksikan, saudara, sebetulnya ada satu kisah, ya. Nah, kisah ini, saudara, apakah saudara pernah mendengar, ya, satu kisah yang nanti berhubungan dengan bagian akhir juga ini, saudara, tentang pelayanan, ya. Di dalam majalah Time, saudara, saya sengaja pakai contoh di sini, ya. Bagaimana kalau kita diselamatkan itu hanya karena anugerah, ya. Di dalam majalah Time tahun 2005, saudara, itu di dalam ada, kenapa saya singgung tahun 2005? Karena waktu itu ada 2 orang tokoh gereja, ya, yang masuk di dalam 100 orang berpengaruh dalam sejarah. Ya, Time 2005, saudara, ya. Biasanya cuma 1 biasanya. Nah, tapi tahun itu ada 2, saudara. Yaitu siapa? Yang ke-1 adalah Rick Warren karena bukunya Purpose Driven Life. Ya. Yang satu lagi John Stott, saudara, pada waktu itu masuk. Ya. Dan majalah Time waktu itu membahas mengenai kisah Rick Warren, saudara, bukunya Rick Warren. Ya. Dia katakan bagaimana pada waktu itu, saudara, ada satu kejadian bulan Maret tahun 2005. Itu ada seorang murder suspect. Jadi seorang yang membunuh, saudara, ya, orang yang membunuh, namanya Brian Nichols. Brian Nichols, dia itu membunuh orang, lalu dia dikejar polisi. Ini terjadi di Atlanta, saudara, ya, di Atlanta. Nah, pada waktu itu dia lari. Nah, dia karena dia lari dikejar-kejar, dia menangkap seorang menjadi sandera, hostage, ya, yaitu Ashley Smith namanya, Ashley Smith. Dia tangkap Ashley Smith supaya polisi kalau kejar dia bisa lari lagi, saudara, ya. Nah, dia sandera di dalam satu ruangan begitu untuk melindungi kalau ada polisi datang dia bisa lari lagi, ya. Nah, singkat cerita, si Ashley Smith ini membaca satu buku, saudara. Dia lihat buku apa ini? Kamu baca-baca apa? Ternyata buku Purpose Driven Life, saudara. Ya, Purpose Driven Life dari Rick Warren yang sedang terkenal itu. Dia rebut buku itu, saudara. Dia rebut, dia baca buku itu. Anda percaya? Dia bertobat, saudara. Brian Nichols bertobat, saudara. Ya, waktu itu bukunya Rick Warren sudah laku 22 juta eksemplar, ya, waktu tahun 2005. Kalau sekarang mungkin sudah 36 juta, sudah 40 juta eksemplar karena sudah diterjemahkan. Waktu itu 28 bahasa, saudara, ya. Dan akhirnya, saudara, dikatakan si Brian Nichols menyerahkan diri, saudara. Dulu dikejar-kejar malah dia bawa sandera hostage, ya. Sekarang malah dia menyerahkan diri, saudara. Ini satu masuk dalam majalah Time. Itu menjadi satu hal yang sangat terkenal waktu itu, ya. Nah, jadi setelah itu karena anugerah itu Tuhan mencari dengan caranya seorang pembunuh yang tidak mau bertobat, yang malah mau lari, gitu kan. Pada waktu dia bertobat menyerahkan diri. Nah, itu banyak, saudara, kisah-kisah begitu. Nah, saudara, jadi ini mengenai doktrin anugerah itu banyak sekali. Nah, kalau biasanya di dalam
teologi reform itu tadi ada yang disebut tulip, saudara. Ya, tulip itu dengan singkat itu biasanya kalau hamba Tuhan tahu ini ya, pasti total depravity, bahwa kita mengalami kerusakan yang total seluruhnya. Baik pikiran, kalau Billy Graham khotbah, saudara, pikiran kita berdosa, emosi kita berdosa, kehendak kita berdosa, hidup kita juga berdosa karena semuanya berdosa, saudara. Itu namanya total depravity. Ya, Billy Graham kalau khotbah demikian, saudara dia. Ya, dan karena itu tindakan kita juga berdosa. Nah, akhirnya yang kedua itu unconditional election. Kita diselamatkan seperti tadi karena anugerah. Bagaimana tadi Brian Nichols bisa bertobat, saudara ya? Dan dia membunuh orang, dia dikejar bisa lari, tapi dia menyerahkan diri setelah dia bertobat. Yang berikut yang disebut dengan limited, L itu limited atonement, penebusan, ya. Nah, ini semua karena anugerah, saudara. Yang berikut irresistible grace, anugerah yang tak tertolakkan. Ya, kadang-kadang nggak sadar Roh Kudus bekerja, orang yang begitu jahat yang nggak mungkin bertobat bisa bertobat, saudara. Itu membuat kita begitu terharu. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita, bisa juga begitu ya. Saya juga pikir bagaimana saya bisa bertobat, saudara ya. Tapi itulah anugerah Tuhan. Nah, yang kelima, P, tulip ya, P, perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Nah, inilah dalam masa COVID ini kita diuji nih, termasuk saudara. Ya, tekun nggak kita ini? Ini termasuk di dalam ajaran reformasi ya yang dikenal ini ya. Nah, yang keempat, mementingkan doktrin Alkitabiah yang dijalankan dalam hidup Kristen. Ya. Jadi ini disebutnya aktivisme, saudara ya, aktif menjalankan firman. Doktrin perjanjian anugerah mencakup seluruh hidup, saudara sekalian. Ya, dikatakan di sini satu hidup di tengah dunia, tapi bukan dari dunia. Suatu hidup di hadapan Tuhan, yang terkenal disebut oleh John Calvin dengan istilah coram Deo, yang artinya in the presence before God. Ya. Nah, yang kelima, dicirikaskan dengan pengertian yang jelas tentang perbedaan dan hubungan antara Taurat dan Injil. Ya, Taurat adalah yang membawa kita kepada Kristus, karena kita tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi Taurat, saudara. Ya, nah kita semua orang berdosa. Ya, biasanya saya suka ajukan dua pertanyaan, saudara. Siapakah yang tidak pernah berbuat baik? Kita pasti pernah berbuat baik kepada orang yang kita kasihi, kepada istri, suami, orang tua, anak, saudara kita. Nah, tapi yang sulit ada pertanyaan kedua. Siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, ya. Ada nggak yang berani angkat tangan, kata Francis Schaeffer. Kalau berani angkat tangan itu dosanya double, saudara. Dosa nggak ngaku lagi katanya. Ya, jadi dia bilang, nah itu jadi semua orang berdosa, saudara. Ya, karena dengan Taurat kita nggak ada yang bisa memenuhi. Ya, nah tetapi saudara sekalian, kita dibawa kepada ketaatan di dalam kepada Kristus. Kita diajarkan perjanjian di dalam perjanjian baru, bertemu dengan anugerah Tuhan tadi. Injil lah yang membawa kepada hidup, bukan Taurat ya. Menjadi jalan dan gaya hidup. Injil bukan menghilangkan Taurat, tetapi Injil dan Taurat adalah kuasa ya, sehingga kuasa Taurat, saudara ya, itu yang semula kita tahu kita tidak bisa memenuhi. Nah, setelah kita percaya Tuhan, kita bisa mulai berubah, saudara. Ya, apakah kita mengalami, saudara, perubahan ini, reformasi ini? Nah, ini kita akan bahas terus ya nanti dalam sesi ini. Yang berikut, atau ciri khas yang menonjol yang keenam juga adalah hubungan yang mantap dan positif tentang kerajaan Allah dan dunia ini. Itu terkenal dalam Mazmur 24 ayat 1 ya. This is my Father's word. Tuhanlah yang mempunyai bumi ini. Ya, dulu masih ada kadang-kadang saudara pandangan bahwa dunia ini milik si setan, kalau dunia rohani milik Allah. Dan kalau di dalam teologi reformasi ditekankan this is my Father's word. This is my Father's word. Da, 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 da. Ada nyanyian yang demikian, saudara. Ini rumah Bapakku. Walaupun ada COVID ini, Tuhan sedang bekerja, saudara-saudara sekalian. Ya, nah dikenal dengan, itu nanti saudara di sini ciri khasnya dengan positif dan mantap tentang kerajaan Allah di dunia ini ya. Dikenal dengan mandat budaya, satu perasaan dan tanggung jawab yang kuat terhadap dunia ini. Pertama, memproklamasikan Injil keselamatan, ya, yang kemudian berdampak kepada hidup masyarakat dan negara. Ini pertanyaannya, saudara, apakah berdampakkah kita kepada masyarakat dan negara ini ya setelah kita diselamatkan, mentransformasi dunia ini? Apakah kita mentransformasi, saudara, yang terkenal dengan Christ Transform Culture? Kristus mengubah kebudayaan, Kristus melalui Anda dan saya. Transformasi masyarakat tak terpisahkan dari proklamasi Injil dan pengalaman lahir baru pribadi Kristen. Nah, saya suka mendefinisikan lahir baru ya. Saudara masih ingat tidak, dulu saya pernah di gereja IPC berkali-kali. Lahir baru adalah
hidup baru yang kita terima dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Masih ingat saudara sekalian, para jemaat yang dulu di IPC ya? Coba kita ucapkan sekali lagi kalau perlu dihafal. Lahir baru adalah hidup baru yang kita terima dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman percaya karena pekerjaan Roh Kudus pada saat firman Tuhan diberitakan. Nah, ini definisinya paling singkat tapi paling padat ini saudara ya. Ada Allah Tritunggal ya. Jadi hidup baru itu disebut keselamatan. Hidup baru itu disebut hidup kekal, saudara. Dan di Alkitab hidup baru itu seringkali disebut dengan benih ilahi. Hidup baru itu seringkali dikenal dengan kodrat ilahi. Kita yang manusia berdosa ini, saudara. Bagaimana bisa berubah? Itulah karena pekerjaan Roh Kudus. Karena lahir baru itu. Ya, sehingga membuat kita berubah. Seperti tadi yang saya kasih contoh adalah Brian Nichols. Yang Tuhan pakai satu buku melalui pekerjaan Roh Kudus dengan firman yang ada di sana. Mengubahkan hidup dari si Brian Nichols. Ya. Nah, jadi itu saudara menekankan mengenai tadi pribadi Kristen yang baru yang tidak terpisah dari proklamasi Injil yang nanti akan juga mempengaruhi maksudnya. Yang ketujuh, yang terakhir, saudara, ditandai dengan satu pandangan khusus yang mementingkan berkhotbah sebagai pelayanan menyampaikan firman Allah. Melalui khotbah Allah bertemu dengan manusia. Ini penting sekali, saudara ya, karena dalam gereja reformasi itu mimbarnya selalu di tengah itu, saudara, dalam arsitekturnya. Walaupun sekarang katanya pada bilang, oh udah bergeser Pak. Nah, tapi kalau yang dalam gereja selalu di tengah, saudara, kan itu mementingkan firman. Ya, ada nyanyian sangat penting, puji-pujian sangat penting, yang lain juga penting. Tapi terakhir, saudara, adalah reformasi, menjadi dipentingkan khotbah, saudara ya, khotbah. Nah, di sini ya tadi saudara ya. Nah, ini oleh khotbah. Nah, itu sebenarnya di sini ada 4, saudara ya, tapi saya pikir saya singkatkan saja. Melalui khotbah itu adalah eksposisi firman Allah, menggali dan menemukan makna firman Allah. Berkhotbah itu adalah tak terhindarkan aplikasi firman Allah. Ini yang disebut, saudara, pekerjaan Roh Kudus di hati pendengar, kebenaran yang dijalankan. Yang ketiga, berkhotbah adalah proklamasi satu berita yang disampaikan kepada manusia. Ini seringkali disebut berita penting yang berhubungan dengan hidup mati manusia, sorga dan neraka, saudara. Ya, jadi kita betul-betul, nah, memang kalau di sini yang terkenal itu Pak Tong, kalau khotbah sangat keras sekali dia katakan, saudara, kalau tidak bertobat sama neraka, tapi bertobat mengalami bagaimana surgawi di bumi ini. Ya, ada lagu yang terkenal tuh ya, aku sedang berjalan dengan Tuhanku, ya, suka surga di hatiku, dari lagunya Pak Tong, saudara ya. Dia katakan setelah percaya, walaupun dunia ada tantangan, tetapi ada sukacita surgawi, ya. Nah, pengkhotbah adalah manusia Allah dengan berita Allah, berita yang urgen dan penuh konsekuensi. Seorang hamba Tuhan berkhotbah yang menyampaikan beritanya dengan hati mengasihi Kristus dan mengasihi jiwa-jiwa manusia. Nah, dia berkhotbah apa adanya tanpa takut. Dia memberitakan kebenaran dengan sifat gembala, dengan kasih, dengan kesadaran yang serius akan keagungan kemuliaan Allah. Ya, yang keempat di dalam bagian 7 ini, satu lagi yaitu kualitas berkhotbah adalah dalam gereja reformasi adalah kuasa pembebasan. Ya, memberikan bagaimana saudara dengan Allah yang berkuasa menyampaikan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, firman yang disampaikan, firman Allah yang murni diajarkan dan didengar, dan firman Allah ini, saudara, yang bahkan mengusir kuasa gelap juga, saudara. Ya, firman Allah membangun keluarga Allah. Nah, ini yang kita mau tekankan, saudara, di dalam New Reformation hari ini. Keluarga Allah. Ya, mengusir kuasa gelap, menegur yang tidak taat dengan keras hati. Nah, jadi di sini, saudara, biasanya saya akan simpulkan, merayakan reformasi tidak sendiri. Reformasi satu panggilan kembali kepada Allah yang maha kasih, penuh belas kasihan, maha kudus, dan maha hadir melalui Alkitab yang adalah firman-Nya, mengajak kita untuk menyadari kebenaran, menghayati dan menerapnya dalam hidup kita, serta memberitakannya kepada masyarakat dunia ini yang akhirnya, saudara, boleh mengalami transformasi. Firman mengubah hidup. Hidup yang berubah, berdampak mengubah hidup-hidup lain. Nah, hidup yang berubah, nah ini menghasilkan reformasi rohani. Itu disebut reformasi spiritual. Reformasi karakter, itu disebut moral. Saudara. Reformasi gereja, institusional. Reformasi masyarakat, itu sosial. Reformasi ajaran Kristen, itu doktrinal. Ya, jadi melalui sesuai dengan hidup iman yang Allah anugerahkan dan menjawabnya sesuai dengan karunia yang tadi diberikan kepada kita,
Marilah kita merayakan reformasi dengan mengingat sola gratia, hanya karena anugerahnya. Sola fide, hanya karena iman kita dibenarkan, saudara ya. Sola scriptura, hanya firman yang merupakan otoritas tertinggi dalam iman dan perbuatan. Sola Christos, sola Kristus, hanya karena Kristus. Yang terakhir, soli Deo gloria, hanya bagi Allah kemuliaan di tempat yang maha kini, damai sejahtera di tengah manusia yang berkenan kepadanya. Ya, saya akan masuk ke dalam bagian yang kedua, saudara. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya, saudara ya. Jadi saya akan masuk ke share screen yang berikut, yaitu mengenai bagaimana transformasi iman, ya, reformasi dan transformasi iman. Apakah sudah keluar? Sorry. Belum, Pak, belum keluar. Oh, belum ya? Belum Ya. Saya coba lagi ya. Ya, sudah keluar, saudara? Iya. Word ya, ya. Nah, di bagian ini, saudara, memang ada 12 ya, tetapi yang saya hanya bahas hanya 5, saudara, karena itu 5 berhubungan langsung dengan tema kita. Ya, saya akan bahas 5 saja, saudara, dari 12 ini. Ya. Nah, jadi yang berikut itu adalah mengenai reformasi dan transformasi iman, saudara sekalian. Ya. Nah, itu saya kutipkan dari Ekstra, saudara. Nah, sebetulnya di dalam bagian ini, saudara sekalian, itu ada hal yang saya ingin bicarakan. Saya mengutip dari satu buku, saudara, ini, yang berjudul Where Your Treasure Is. Ya, itu ditulis oleh seorang yang bernama Eugene Peterson. Ya, bukunya juga saya kemarin sudah berikan judulnya kepada nanti. Nah, saya mau anjurkan di bagian ini, saudara sekalian, itu menjadi suatu yang disebut itu dibahas gitu, saudara. Kalau bisa, saya usulkan ini Pak Joni, tapi jangan mengganggu program gereja ya Pak Joni. Yaitu mengenai 11 Mazmur ini, saudara. Ya, ada 11 Mazmur yang dia katakan di sana itu ada 11 Mazmur yang menjadi yang disebut dengan di sini saya berikan pengantar ya. Isinya ini adalah tentang perubahan hidup, saudara. Nah, sebelum itu saya masuk dulu pengantarnya di sini. Ya, di sini dikatakan, saudara, ini naskah lengkapnya nanti juga sudah saya berikan kepada Pak Joni. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, ini ada 3 kata ini, saudara, yang kita harus alami melalui reformasi. Reformasi, transformasi, dan konformasi. Nah, kita sering mendengar doa yang disebut doa transformasi, ya. Tapi kita jarang mendengar dengan konformasi. Nah, saya mengusulkan, saudara, ya, kita bukan hanya mengalami reformasi lalu ke doa transformasi, tapi harus mengalami konformasi. Nah, apa itu? Nah, secara sederhana, tekad untuk mengalami reformasi. Nah, itu pembaruan, reformasi itu secara sederhananya, dan transformasi itu adalah perubahan dari dalam, saudara. Ya, dalam wujud komitmen baru untuk mempelajari firman Tuhan, seharusnya selalu sejalan dengan konformasi. Nah, ini dia konformasi. Kesesuaian dan keserupaan hidup yang makin mendekati ideal yang ingin dicapai. Dalam konteks Perjanjian Lama, Esra adalah tokoh teladan yang takut akan Tuhan. Sedangkan saya langsung saja ke dalam konteks Perjanjian Baru, yaitu adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi Esra adalah seorang ahli kitab yang mempersiapkan dan menetapkan hatinya untuk mencari, menyelidiki, dan meneliti hukum Taurat, serta bertekad melakukan dan mengajarkannya sehingga boleh terjadi satu perubahan hidup sebagai satu persiapan untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Jadi sebelum pembangunan gedung bait Allah, yaitu hardware gedungnya, diperlukan pembangunan hidup orang percaya yang ada di bait Allah itu, yaitu software, spiritualitasnya, saudara, untuk fondasi yang kuat. Nah, Eugene Peterson di sini, saudara, dia menulis tentang perubahan hidup dari dalam keluar, yang bersumber dari doa yang berdasarkan firman Tuhan,
Dalam hal ini 11 Mazmur ditekankan satu panggilan hidup yang berpusatkan pada diri sendiri, berubah kepada satu hidup komunitas yang lebih luas, yaitu gereja, masyarakat, dan bangsa. Nah, sebelum masuk ke sana, saudara, saya mau usul ini. Tapi sekali lagi jangan mengganggu program gereja Anda ya. Nah, misalnya pada tahun depan ini ya. Nah, ini di dalam buku itu dikatakan inilah tentang perubahan hidup. Nah, kalau saya sebutnya new normal, ya, perubahan hidup dari dalam keluar. Ya, yang sudah sekarang ini sudah dalam proses ini, melalui COVID kita berubah ini. Nanti pasti ada terjadi perubahan, saudara. Banyak hal yang terlibat, ya, sudah banyak hal yang terlibat kita tahu. Nah, tapi singkatnya, saudara, dalam Mazmur ini dikatakan adalah tentang doa. Ya, jadi dari doa yang berdasarkan firman Tuhan dan dipilih 11 Mazmur, saudara. Nah, saya mengarrange-nya menjadi satu kerinduan dengan 10 prinsip yang mengubahkan. Ya, jadi Mazmurnya itu saudara ada di sini semua, tapi nanti memang nggak semua saya bahas ya, tapi saya dengan cepat akan melihat semua, tetapi nanti yang kita bahas hanya 4, saudara ya, 4 tapi dengan singkat ya. Nah, ini adalah pindah fokus dari diri sendiri kepada di keluar diri kita, ya, kepada komunitas, kepada gereja, masyarakat, dan bangsa, saudara. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dikatakan ya, sebetulnya nanti diusulkan, saudara ya, kalau Anda mau jadi program gereja itu bisa berkumpul 11 kali. Nah, saya pikirin bayangkan misalnya di dalam kebaktian doa kalau sebulan sekali, itu pas sampai bulan November ya. Ada satu kali misalnya membahas mengenai unselfing Christian, orang Kristen yang tidak berpusatkan diri sendiri. Ya. Nah, itu dia usulkan, saudara, dimulai dengan membaca Mazmur. Nah, itu ada Mazmur 2, nanti ada Mazmur 87 ya. Itu berdoa dengan Mazmur. Berdoa unison bersama-sama, mungkin dalam kelompok-kelompok. Lalu setelah itu 30-40 menit jadikan diskusi, saudara, tentang Mazmur itu. Dan kalau Anda mau boleh membaca bukunya Eugene. Memang agak sedikit rumit, tapi nanti mungkin hamba Tuhan baik Sabian mungkin ini ya bisa menyederhanakan gitu ya. Nah, jadi nanti didiskusikan, saudara. Ya, setelah diskusi, lalu diakhiri dengan doa kedua kali Mazmur yang sama. Ya, lalu diikuti lagi dengan 15 menit. Tadi Mazmur yang sudah didiskusikan, didoakan 2 kali, diresapi dengan atentif, dengan tenang ya. Letting the prayer settle into your inward parts. Settle into your inward parts, being a company of obedience believer before God. Jadi menjadi persekutuan kelompok orang percaya ya. Mungkin kalau kelompok kecil lebih baik ya, jadi selain ada kelompok besar ya. Nah, diakhiri kembali dengan doa dari Mazmur itu yang sama, unison. Ya, nah setelah itu yang ketiga, langkah ketiga itu adalah dilakukan observasi, saudara. Ya, tindakan ketaatan. Apa yang bisa dilakukan di public ini, public part dari hidup kita. Ya, nah dikatakan jangan buru-buru, saudara ya. Mungkin itu belum tentu apa-apa teman doa kita mungkin juga orang Kristen di gereja kita, tapi bisa juga program yang di luar diri kita, saudara. Ya, dan juga ini bukan program kita sendiri, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya, dan siap ya untuk yang tak biasa atau rutin, dia katakan. Nah, yang keempat, nanti di akhir tahun berkumpul kembali, lihat setelah sebulan sekali dengan Mazmur ini, dengan ada 11 Mazmur ini, apa yang sedang Anda kerjakan di dunia ini melalui Anda, melalui kita, melalui orang percaya. Ya, nah saya dengan cepat saudara akan mengtulis Mazmur 11 ini ya. Jadi yang pertama itu adalah ini, saudara. Dia mengutip juga kalimat-kalimat dari hamba-hamba Tuhan. Unselfing Christian itu Mazmur 2, saudara. Ini prinsipnya. Dia mengutip Martin Buber ya, yang mengatakan di situ, memang ini saya terjemahkan dengan bebas, saudara ya. Betul ada bahasa Inggrisnya, kalau mungkin saudara-saudara bisa bahasa Inggris, memang kadang-kadang bahasa Inggrisnya lebih mantap itu ya. Dikatakan orang Kristen itu unself-made. Tadi kan lahir baru, saudara, bukan kita yang kita dilahirkan, bukan melahirkan diri sendiri. Itu Mazmur 87. Ya. Nah, kalau yang tadi ini berpindah ya, dari Martin Buber ini dikatakan kita berpindah tidak bisa. Nah, kalau ini yang Jurgen Moltmann yang saya kutip, saudara, yang terkenal, dia katakan bahwa seorang yang sudah dilahirkan baru tidak mungkin hanya dikuasai dirinya sendiri. Ya, singkatnya dikatakan, saudara, the one who is born again cannot be scrupulously and anxiously preoccupied with himself. Jadi tidak mungkin dikuasai diri sendiri. Ya, hidupnya terarah menjadi ciptaan baru, ya dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Hal itu sungguh mulia. Bukan buatan diri sendiri, tapi satu kelahiran baru yang ajaib dan unik di luar perhitungan manusia yang terbatas. Ada keterlibatan Allah yang bersifat lokal dalam terhadap kelahiran seseorang, akhirnya bersifat ke dalam satu bangsa, suatu keindahan kemuliaan universal, bagaikan keterkaguman lugu seorang anak terhadap keindahan sang ibu. Nah, jadi ini lahir baru, saudara ya. Nah, yang kedua yang saya kutip dengan cepat saja, saudara, di sini adalah
bukan berpusatkan diri sendiri. Nah, ini saudara. Bukan unself-centered. Itu dari Mazmurnya, Mazmur 110, saudara. Jadi katakan di sini, Donald Bailey yang dia kutip, seorang teolog juga, in biblical words of thought, man is not expected to be centered upon his own personality, but on God. Ya, dikatakan bahwa dalam dunia pikiran alkitabiah, manusia diharapkan bukan berpusat pada diri sendiri pribadi, tetapi kepada Allah. Ya, ketertarikannya akan drama ilahi dan bukan manusia dalam peristiwa ajaib, bukan dalam kehampaan seorang Galilea yang murah hati. Jadi bukan kita cuma melihat Yesus ini tokoh etika, bukan saudara, tapi betul-betul bagaimana Tuhan bekerja. Ya, Yesus memang tokoh etika, tapi lebih dari itu, bagaimana kita dibawa berpusatkan kepada Allah setelah lahir baru. Ya, saya tidak tahu ini sudah merasakan nggak? Nah, saya setelah dalam pengalaman pasti merasakan, saudara ya. Saya dulu sebelum lahir baru semua banyakkan diri sendiri, tapi setelah lahir baru mulai bisa belajar mengasihi. Ya. Nah, yang keempat ini yang ketiga ini cepat sekali, pemerintahan diri sendiri ya. Nah, yang saya mau kutip lagi adalah yang keempat ini, saudara. Ini ada kalimatnya. Bukan pertolong, tadi yang keempat itu bukan pemerintahan diri sendiri, Mazmur 93. Nah, yang berikut adalah bukan hanya mempedulikan ini. Bukan pertolongan diri sendiri, unself help ya. Nah, dikatakan saudara sekarang ini di mana-mana ada toko-toko help yourself gitu kan. Lakukan sendiri, di supermarket ada, ya. Bahkan sekarang bisa belanja mulai scan itu pakai sendiri, bayarnya juga pakai sendiri asal kamu ada kartu dan account di situ, ya. Scan sendiri barang-barang. Ini dikutip kalimat Harry Blamires, ya. Saya terkenal dengan bukunya The Christian Mind. Dia berkata, ya, bahwa in the Christ life, nothing at all can be purchased at the do-it-yourself shop. Ya, dia katakan nih, hidup dalam Kristus tidak ada dan tidak ada sama sekali yang dapat dibeli di toko swalayan. Ya, di tengah dunia penuh kejahatan ini hanya doalah tindakan yang dapat membuat satu perubahan. Doa bukanlah satu wilayah pengharapan pribadi akan simpati Allah, tetapi satu kekuatan pengalaman kasih karunia Allah. Dua perintah Allah yang diingat seraya berdoa, pandanglah pekerjaan Allah dan diamlah dan ketahuilah akulah. Nah, ini kan yang terkenal Mazmur 46 itu, saudara. Itu juga ada yang mengarang lagu itu, It is well with my soul. Ya, lagu yang luar biasa. Anda mungkin tahu riwayatnya bagaimana seorang yang keluarganya mengalami peristiwa kematian, kecelakaan, tapi pengarang lagu itu dia mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa nolong diri sendiri. Kadang-kadang diri kita waktu mengalami hal yang begitu berat, saudara. Tetapi kita tahu ada Tuhan. Jadi berpindah dari diri kita sendiri kepada luar diri kita, kepada Allah, lalu kepada gereja, kepada sesama, lalu kepada masyarakat, kepada bangsa. Ya, nah saya kutip 4 ini, saudara. Yang lainnya ini ada di sini semua. Unself assertion, Mazmur 62. Bukan unself pity, Mazmur 77. Lalu unself righteousness, bukan membenarkan diri sendiri, Mazmur 14. Ya, saya tulis itu terkenal kalimatnya. Dan lalu yang berikut lagi, unself serving, Mazmur 82. Ini kalimat terkenal dari Dorothy L. Sayers. Ya. Lalu yang ke-9, merasa cukup diri, puas diri. Nah, ini unself sufficient, Mazmur 114. Ya. Lalu yang ke-10 terakhir ini, setelah itu bagian kedua, bukan mengasihi diri sendiri. Nah, ini saya mau kutip juga ini terakhir, saudara ya. Unself love, renungkan Mazmur 45. Anthony Bloom berkata, saudara sekalian, dia katakan di sini. So often when we say I love you, ya, we say it with a huge I and a small u. We use love as a conjunction instead of it being a verb, dia katakan ya, a verb implying action. Seringkali kita mengatakan aku mengasihimu, kita mengatakan dengan aku yang besar danmu yang kecil. Kita memakai kasih sebagai kata penghubung, seharusnya kata kasih itu adalah kata kerja yang berikat melakukan tindakan kasih. Nah, doa, sekali sudah diarahkan ke doa. Doa adalah tindakan yang menjadikan kita bertumbuh dan tersentuh dalam hubungan dengan diri sendiri, Allah, komunitas, ciptaan, lalu pemerintah, dan kebudayaan. Kita dilahirkan dalam jaringan hubungan yang tetap di dalam seumur hidup kita, mulailah dengan doa yang berdasarkan kasih yang memuja dan bebas, terbuka, keluar dan bertumbuh. Ya, jika kita melakukan 10 prinsip ini, saudara, prinsip tersebut, kerinduan yang satu itu kiranya terjadilah reformasi, transformasi, dan konformasi. Jadi doa transformasi perlu konformasi dan keserupaan dengan Kristus, saudara. Ya, nah di sini saudara, sebagai penutup bagian ini, saya ingin mengutip, Anda pasti pernah dapat kalimat-kalimat ini nih ya yang terkenal.
Orang Yunani mengatakan apa, saudara? Be wise, know yourself. Orang Romawi mengatakan be strong, discipline yourself. Ya. Kalau agama mengatakan be good, confirm yourself. Epicurianisme mengatakan be sensuous, enjoy yourself. Education mengatakan, pendidikan, mengatakan be resourceful, expand yourself. Psychology mengatakan be confident, assert yourself. Ya, materialisme mengatakan be satisfied, please yourself. Humanisme mengatakan humanism, be capable, believe in yourself. Semuanya self, saudara. Tetapi kekristenan mengatakan apa, saudara? Tuhan Yesus. Be a servant, give yourself to others. Christianity mengatakan, be Christ-like, give yourself to others. Bagaimana bisa ini, saudara? Tidak ada lain. Kita akan mulai dengan, kalau diusulkan oleh Eugene, melalui doa. Doa yang berpindah dari diri sendiri, unselfing Christian, dari Mazmur 2 tadi. Ya, mulai kepada orang di luar, yaitu pada orang lain, lalu kepada gereja, masyarakat, dan bangsa. Nah, saudara, dalam situasi COVID ya, saya tidak berlebih-lebihkan, saudara ya. Itu sebetulnya kita takut. Kita juga dulu takut. Apa yang kita lakukan? Ya. Nah, kemudian kalau di STT Iman kemarin sudah lockdown karena mendadak harus lockdown Kota Jakarta. Saudara, kita tidak ada kesempatan memulangkan anak-anak ke daerah. Kalau yang sekolah-sekolah teologi yang di daerah masih sempat ya, kita tidak bisa. Nah, banyak kan tinggal di dalam ya. Nah, lalu kita nih dosen-dosen gimana ini? Nah, saya waktu itu berdoa, saudara. Saya merasa kita harus melakukan sesuatu. Ya, walaupun saya tidak mengajar melanggar protokol kesehatan. Ya, nah akhirnya saudara nggak sengaja itu ada orang yang, Ibu Yohana bersama saya, kita bagikan nasi bungkus, saudara. Karena ada orang yang Pak Gideon, kami nyumbangkan nasi bungkus dan juga sembako. Nah, akhirnya saudara, saya bersama Ibu bagikan itu. Ya, ini bukan sombong, saudara. Kalau Anda terjun ke lapangan, ya, walaupun kita tetap jaga protokol kesehatan. Ya, Ibu Yohana ada diabetes dia, saudara ya. Tapi saya minta dia setir mobil, saya yang bagi lewat jendela. Jadi kita tetap jaga, saudara. Bukannya kalau kita memang lebih baik diam aja itu kan, tapi kita lakukan sesuatu. Anda kalau lihat di lapangan nangis, saudara. Saya menangis. Lihat di jalanan. Per satu kali membagi kepada hari itu kita bagi kepada online itu ojek online ya, semua kita bagi. Lalu ada orang satu kali nyusul saya, saudara ya, dari mobil. Saya lihat orangnya bukan ojek ini, dia nggak pakai baju, dia kasih salam. Oh ya, saya kasih salam juga ya. Gak lama jalan lagi, ketemu lagi di lampu merah, saudara, kasih salam lagi. Terus dia belok ke kiri, saya ke kanan. Terakhir ketemu lagi, saudara. Lalu dia kasih kode, maafkan ya, tangannya ke mulut. Saya kaget. Dia perlu, waktu itu kita bagi beras, sudah beras, telur, minyak ya. Akhirnya kita kasih dia. Oh, saudara ya, jadi kita kalau terbuka keluar, saudara sekalian, ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang kita akan beda. Walaupun saya sekali lagi tidak ajar saudara langgar protokol kesehatan, loh, saudara ya. Ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bagian yang ketiga, saudara, yaitu mengenai seeing God's plan through the eyes of faith. Ya, saya akan pindah ke screen yang berikut lagi, saudara. Ini singkat ya bagian yang ketiga ini. Belum keluar ya ini. Belum keluar ya, saudara ya? Belum. Ya, belum. Nah, ini. Dapat belum ya? Belum keluar, Pak. Belum keluar ya.
Udah keluar belum, sudah? Ini agak lambat rupanya dia punya. Belum kelihatan, tapi ya sudah Pak. Masuk. Sudah ya, sudah. Maaf ya, maaf. Ya, mari. Nah ini saudara ya, jadi. Nah ini adalah satu refleksi saudara pada waktu saya terus diminta bikin satu refleksi mengenai apa ini, mengenai COVID ya. Saya nggak berani waktu itu saudara ya, karena nah ini Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, perjalanan iman mengenai rencana di tengah peristiwa ataupun penderitaan COVID ya. Nah, saya baca buku C.S. Lewis, saudara ya. Pada waktu diminta menulis buku tentang Problem of Pain dari C.S. Lewis mengatakan, saya merasa diri saya jauh dari perasaan sesungguhnya akan hal yang saya tuliskan atau katakan, kata C.S. Lewis. Bahkan tidak ada lain selain mohon belas kasihan Tuhan, dan saya ingin punya hasrat seperti itu jika mungkin, dia katakan ya, punya belas kasihan. Ya. Lewis melanjutkan, saya tidak pernah mengalami penderitaan, bahkan dalam imajinasi tentang penderitaan yang tak tertanggungkan. Tak lain yang saya sampaikan sebagai keyakinan saya, bahwa ketika menanggung penderitaan, nah ini ketika menanggung penderitaan, sedikit dorongan semangat, courage. Dia katakan kepada orang menderita, kita kasih dorongan. Itu lebih menolong daripada pengetahuan, knowledge. Lalu sedikit simpati kepada sesama. Itu lebih banyak, ya, more than courage. Lalu dia katakan, lebih dari semua itu adalah kasih Allah, God's love. Ya, jadi dalam penderitaan, saudara, kita beri dorongan, cukup, tapi kurang. Simpati juga baik, tapi lebih itu adalah kasih Allah. Nah, George MacDonald, nah ini seorang yang, kalau Anda pernah baca riwayat dari siapa ini, C.S. Lewis, Anda kenal dengan George MacDonald ini, saudara. Ini dia yang seorang hamba Tuhan, dia seorang pastor, ya, seorang pastor suka menulis dan juga seorang pengarang dan juga seorang suka belajar teologi ini ya. Nah, dia mengatakan, saudara, nah orang ini dia adalah orang yang menulis satu novel yang namanya Fantasis, novel remaja. Pada waktu dia nulis, novelnya nggak berapa sukses, khususnya untuk Fantasis, ya. Nah, akhirnya saudara di satu kali pada waktu itu ada seorang pemuda, ya, masih remaja, dia dulu orang percaya, itu C.S. Lewis sebetulnya itu, saudara, ya. Dia udah meninggalkan Tuhan. Dia sedang menunggu kereta di dekat London di sana, di kereta api. Dia menunggu kereta. Nah, waktu dia menunggu kereta, dia pergi ke toko buku bekas, saudara, used book. Dia beli buku Fantasis, ya. Dan C.S. Lewis bertobat, saudara. Itu terjadi 70 tahun kemudian, saudara ya. Buku itu ditulis tahun 1858. Dan C.S. Lewis bertobat membaca buku itu tahun 1928. Jadi 70 tahun kemudian. George MacDonald sudah meninggal, saudara ya. Dan C.S. Lewis mengatakan seluruh tulisan dia di balik itu dia dipengaruhi oleh George MacDonald. Ya kan, saya ingin mengatakan, saya katakan ini. Jadi saya ingin mengatakan kadang-kadang kita melihat pelayanan literaturnya dia nggak sukses ini, nggak sukses. Kan nggak berapa laku ya bukunya Fantasis. Tapi mentobatkan C.S. Lewis yang akhirnya saudara tahu C.S. Lewis itu bukunya Narnia diterjemahkan oleh Gramedia di Indonesia. Narnia itu menjadi film yang terkenal saudara di dunia. Ya. Nah, George MacDonald dikutip oleh C.S. Lewis di dalam bukunya Problem of the Pain. Dia mengatakan, the Son of God suffered unto death, not that men might not suffer, but that their suffering might be like his. Ya. Anak Allah menderita, yaitu Tuhan Yesus sampai mati, bukan supaya manusia tidak menderita, tetapi biarlah penderitaan kita bisa seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Saya langsung teringat, saudara, Filipi 3:10 ini ya. Kiranya penderitaan kita sebagai anak Tuhan boleh menjadi seperti penderitaan Kristus, seperti Rasul Paulus. Filipi 3:10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini kata Rasul Paulus yang dulu namanya Saulus, yang suka menganiaya orang Kristen, tapi sekarang mana dia mau menderita bersama Kristus. Nah, saya mau singkatkan ini, tulisan ini menjadi Seeing God's Plan Through the Eyes of Faith adalah sebuah perjalanan iman dari triple C kepada triple A, ya, dari from this to those, saudara ya. Nah, ada 3, saudara. Yang pertama, biarlah di dalam segala penderitaan apapun, seeing the cross behind everything. Biarlah kita lihat salib di balik semua, saudara. Apakah kita lihat bayang-bayang salib di balik corona ini? Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang, we are assured and know, di dalam Amplified Bible ya, all things work together, di balik semua dalam segala sesuatu.
Work together. Kita ada iman karena salib Kristus yang kita sudah percaya. Behind this, there is a faith of the cross. Nah, di dalam sola-sola itu ya, si R.C. Sproul, saudara, dalam bukunya Getting the Gospel Right, dia mengatakan, the heart of the gospel is sola fide. Salvation by faith alone, in Christ alone. It is the key to the great gift God has given. Jadi itu adalah kunci, saudara, yang percaya kepada Tuhan di dalam hanya karena iman, pembenaran karena iman, hanya karena Kristus. Ya. Nah, yang kedua, saudara, kita yaitu seeing the crisis through the eyes of God, through God's eye. Ya. Di dalam New International Version, in all things God works for the good. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua yang terjadi adalah dalam rencananya. Dalam providensia Allah. Nah, John Calvin mengatakan, sudah dalam tulisan komentari mengenai ayat ini, I can say nothing occurs merely by the will of blind fortune, because the will of God reigns over all that happen. Ya, dikatakan, saudara, bagi John Calvin, tidak ada sesuatu yang terjadi cuma hanya karena roda untung-untungan yang buta. Tidak. Tapi semua ada kehendak Allah yang memerintah atas semua yang terjadi. Bagi John Calvin, semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah yang berdaulat, seperti lagu Bapa Surgawi. Ya, mari kita nyanyi sebentar, saudara, ini. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Ya, itu yang kedua, saudara, ya. Kita mari yang ketiga, seeing Christ through the cross of His love in crisis. Amplified Bible tadi mengatakan, to those who love God and are called according to His design and purpose. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang sudah didesain, yang sudah lahir baru, saudara. Karena mereka mengasihi Dia, karena kita sudah menerima kasih Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Warren Wiersbe dalam eksposisi Roma 8, khususnya dalam bagian Roma 8 ayat 18-30, dia menyebutnya, freedom from discouragement, no frustration. Bebas dari segala kekecewaan, tidak ada frustrasi. Dia kan orang beriman tidak pernah dan tidak perlu merasa sia-sia atau frustrasi, atau merasa percuma tak berarti waktu mengalami penderitaan ataupun ujian pencobaan. Ia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk COVID-19, Roma 8:28. Dan Allah mempunyai rencananya. Allah mempunyai dua tujuan dalam rencananya tersebut, saudara, yaitu for His glory and for our own good, ya, untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Akhirnya Allah akan membentuk kita menjadi serupa anaknya, itu Yesus, Roma 8:29, melalui proses triple A, accept, adjust, achieve. Yang pertama, accept His cross. Tadi kita dibalik setiap sesuatu lihat salibnya, saudara. Adjust crisis to God's plan, ya. Seeing crisis through God's eye, ya. Ya, jadi dengan mata Tuhan, for our good and for His glory, untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Pasti itu, saudara, ya. Yang ketiga, achieve to be like Christ by the help of the Holy Spirit. Soli Deo Gloria, ya. Nah, ini dalam bagian yang kedua ini, saudara sekalian, bagian ketiga maksud saya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang keempat, saudara, yang terakhir, yaitu mengenai ini ada saya ingin ajak saudara melihat satu ayat, saudara, ya. Nah, ini sebelum nanti ada bagian yang akan saya tayangkan. Tapi sekarang kita lihat Alkitab dulu, saudara, ya. Yaitu dari, saya akan tutup screen-nya sebentar, stop share screen, saudara. Saya akan eksposisi sebentar saja, saudara, ya. Yaitu dari
Ratapan 3, saudara ya. Ratapan 3 di dalam ayatnya yang ke 19 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Saya akan bacakan dari sini, saudara ya. Saya akan bacakan dari sini Ratapan 3 di dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-26 ya. Ratapan 3 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara ya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, di dalam bagian yang terakhir ini, saudara, ini kita akan masuk ke dalam, sebetulnya ini ada hal yang agak berat ini, saudara ya, agak berat, karena itu nanti memang bagian ini itu ada yang saya bahas dari James Montgomery Boyce ya. Nah, ini juga saya akan bahas dengan cepat saja, tapi nanti ini akan dibahas, mungkin akan disempurnakan, disederhanakan di dalam mungkin PA atau dalam kelompok kecil ya. Nah, ini ada the royal priesthood, glorious freedom, free to serve a person for ministry ya. Nah, ayat yang terkenal itu sebetulnya, saudara ya, sebelum masuk ke sana, itu ada, saya mau kutip sedikit mengenai Cambridge Declaration ini, saudara. Ya, jadi di sini saya sederhanakan. Jadi dari reformasi itu ya ada 3 hal, New Reformation yang disebut. Dia katakan ada 3 hal, saudara, doktrin, worship, dan life. Jadi pengajaran, lalu ibadah, dan kehidupan. Ya, saya sebut itu 3 yakin. Nah, lalu yang berikut saya sebut the calling, saudara. 3 siap. Ya, lalu yang terakhir itu saya sebut 3 kemuliaan, 3 glory. Ini saya sederhanakan, saudara ya. Jadi 3 yakin, 3 siap, sama 3 kemuliaan. Ya, nah kita lihat buku, saudara. Saya akan share screen mengenai ini Declaration of. Ini nanti bisa dicari memang, saudara, tapi dengan cepat saja kita lihat karena hal ini penting, saudara ya. Sudah keluar, saudara? Belum. Ya, sudah. Sudah ya. Nah, ini saudara tentu tidak akan saya bahas teliti, tapi intinya adalah saudara nanti ya, baik ini para majelis pengurus ataupun para orang Kristen yang belajar melayani, bahkan jemaat yang suka melayani ya. Nah, ini di sini saudara ada Nah, ini adalah yang disebut, saudara, dengan Cambridge Declaration, saudara ya. Ini dilakukan oleh the Alliance of Confessing Evangelical. Jadi adalah gereja-gereja Injili Reform bersama-sama, saudara ya, melakukan ini. Nah, kenapa, saudara sekalian ya? Nah, itu memang ada kalimat awalnya sebetulnya, saudara ya, yang dia bilang. Nah, ini kita udah langsung ke dalam teksnya ya. Hari ini yang kalimat pertamanya itu, evangelical churches today are increasing dominated by the spirit of this age rather than the spirit of Christ. As evangelical, we call ourselves to repent of this sin and to recover the historic Christian faith. Ya, dia katakan tentu hari ini di dalam kalangan Injili, di gereja-gereja Injili itu kita sudah dikuasai oleh semangat zaman ini, lebih daripada roh semangat Kristus, dia katakan. Nah, kita harus bertobat, dia katakan, kembali kepada iman Kristen. Ya, nah ini saudara dengan singkat dikatakan ada 5 sebetulnya, saudara ya.
Saya langsung saja, saudara, masuk. Nah, pertama adalah sola scriptura, karena mengalami yang dia sebut erosi otoritas. Tadi kan kita dalam reformasi masih ingat, saudara, kitab adalah otoritas tertinggi. Ini ada bacanya dengan singkat. Nah, tetapi langsung kita masuk saja, saudara, ke dalam apa yang dia sebut we reaffirm. Nah, ini thesis 1 sola scriptura, ya. Thesis 1 we reaffirm, ya. We reaffirm the inerrant scripture to be sole source of written divine revelation, which alone can bind the conscience. The Bible alone teaches all that is necessary for our salvation from sin and is the standard by which all Christian behavior must be measured. Tadi kita sudah bahaskan, saudara. Nah, ini kembali kita meneguhkan kitab yang tidak bersalah, satu-satunya sumber penyataan wahyu ilahi yang dapat, ya, mengikat hati nurani kita, saudara. Alkitab yang mengajarkan yang kita selamat dari dosa, ya, dan menjadi standar kelakuan. Nah, yang Anda perlu perhatikan, deny ini, reform dan deny kata kuncinya, saudara, ya. Yang berikut itu adalah we deny that any creed, ya, we deny that any creed dikatakan counsel or individual may bind a Christian conscience, that the Holy Spirit speak independently or contrary to what is set forth in the Bible, or that personal spiritual experience can be ever be vehicle of revelation. Nah, ini yang penting, saudara, ya. Jadi jangan sampai kita pengakuan apapun atau pribadi atau apapun yang mengikat hati nurani kita di luar Alkitab yang pertama. Ya, jadi Alkitab yang dipakai Tuhan. Nah, ini dengan cepat gitu, saudara, ya. Yang kedua itu adalah solus Christus di sini. Nah, ini solus Christus, saudara. Itu karena erosi daripada iman yang berpusatkan Kristus, saudara. Ya. Jadi saya langsung masuk ke tesisnya saja, ya, karena di sini nanti memang langsung ke tesisnya solus Christus. We reaffirm that our salvation is accomplished by the mediatorial work of the historical Christ alone. Jadi kita reaffirmasi bahwa keselamatan kita hanyalah, tadi kan itu menjadi apa yang disebut dengan objek material tadi, saudara, ya. Itu bagaimana kita diselamatkan oleh Kristus yang mati di kayu salib. Dia tidak berdosa, tapi dia mati menggantikan kita. Itulah, saudara, yang penting cukup untuk membenarkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Nah, kita di sini we deny. Kita menyangkal Injil yang diberitakan kalau penggantian karya substitusi Kristus tidak dideklarasikan. Ya, dan iman dalam Kristus dan pekaryanya, ini dua, saudara, ya, the person and the work of Christ. Jadi ini mengenai kristologi yang ditekankan, yang penting ini, ya. Jadi Kristus yang menjadi sumbernya. Ini penting sekali, saudara, ya. Nah, sebab sekarang ini tentu kita mengetahui, saudara, kita bukan menjelekkan gereja, tidak, saudara, ya, tapi tiba saatnya untuk mengembalikan dasar iman yang kuat dan teguh, ya, apalagi di tengah COVID ini, ya. Nah, yang berikut, saudara, adalah sola gratia mengenai the erosion of the gospel, ya. Nah, kita langsung aja masuk ke tesis 3. Di situ dikatakan sola gratia, we reaffirm that in salvation we are rescued from God's wrath by His grace alone. Nah, hanya karena anugerah, saudara, keselamatan. It is the supernatural work of the Holy Spirit that bring us to Christ by releasing us from our bondage to sin, raising us from spiritual death to spiritual life. Tadi kita lihat contohnya tuh Brian Nichols tadi, saudara, ya. Itu betul-betul supernatural work. Orang dia mau nangkep, mau lari, kok lihat dia punya sandera itu si Ashley Smith baca buku Purpose Driven Life, dia lihat, dia baca, dia bertobat, saudara. Ini Roh Kudus bekerja, malah membawa dia tadi mati rohani, berbuat dosa juga dia merasa tidak salah, dia ke dalam hidup rohani. Ini penting, saudara, hanya anugerah itu, saudara, ya. Nah, we deny salvation is by any sense human work, human methods, techniques, or strategy by themselves cannot accomplish this transformation. Nah, maka saya bilang transformation harus ada konformasi. Faith is not produced by our unregenerated human nature. Jadi nggak bisa kalau tidak dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Contohnya di Alkitab, Nikodemus, ahli Taurat, saudara, cari Tuhan Yesus malam-malam. Mau tanya bagaimana aku bisa melihat kerajaan Allah. Harus dilahirkan baru, dia katakan, ya. Nah, yang berikut, saudara, ini ada sola fide, direction of chief article yang utama dikatakan, ya, yaitu pembenaran karena iman, karena melalui anugerah, karena iman melalui, karena anugerah melalui iman, ya, karena anugerah melalui iman. Nah,
Tesisnya sola fide, we reaffirm that justification is by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. In justification, Christ's righteousness is imputed to us, the only possible satisfaction of God's perfect justice. Jadi dikatakan hanya kebenaran karena anugerah, ya, melalui iman percaya saja. Pada Kristus saja yang menjadi pembenaran Kristuslah dipindahkan, saudara, menggantikan kepada kita. Ya. Malah kita punya dosa ditimpakan kepada Kristus. Adalah satu-satunya kemungkinan keselamatan yang di dalam keadilan Allah. Kenapa? Hanya Kristus yang tidak berdosa, saudara. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa selamat. Kita semua orang berdosa. Hanya Kristus yang bisa. Nah, we deny justice rest on any merit, ya, dari to be found in us, dengan satu jasa kita, ya, dengan berdasarkan bagaimana jasa kita digabung dengan jasa Kristus, kebenaran Kristus, atau institusi, ya, gereja, ataupun menyangkal kebenaran hanya karena iman, ya, tidak bisa, saudara, ya, hanya karena Kristus. Nah ini yang terakhir ini, saudara, soli Deo gloria. Nah, ini sekarang kita sudah kehilangan the erosion of God-centered worship, ya. Jadi, nah ini sekarang kebanyakan kita dipengaruhi, walaupun tidak salah, nyanyian yang baik, semua baik, nah tapi kita sering kali dipengaruhi oleh tokoh-tokoh, kata mereka, saudara, ya. Jadi soli Deo gloria, we reaffirm that because salvation is of God and has been accomplished by God, it is for God's glory that we must glorify Him always. Ya, karena kita diselamatkan karena dari Allah, dan juga Allah yang melalui Yesus Kristus menggenapkannya, kita tidak bisa, saudara, ya. Karena itu segala kemuliaan hanya bagi Dia dan hanya bagi Dia. Kita harus membuat seluruh hidup kita di hadapan Allah, in the face of God, under the authority of God and for His glory alone. Nah, kita menyangkal, tidak, ya, kita tidak dapat memberikan kemuliaan kepada Allah di dalam ibadah, dikacaukan dengan entertainment, dia katakan, saudara, ya. If we neglect either law or gospel in our preaching, ya, tadi Taurat dan Injil, saudara, ya, dengan self-improvement, self-esteem, self-fulfillment are allowed to become alternative to the gospel. Nah, ini panggilan adalah a call to repentance, saudara, ya. Kita diminta bertobat dari keduniawian, kita diminta kembali, saudara, ya. Nah, ada 3 hal yang di sini dikatakan oleh siapa ini di dalam tulisan pengakuannya mereka itu, ya, James Montgomery Boyce di dalam pengakuannya, saudara, kita dikatakan diminta kembali, ya, melihat masalahnya, saudara, ya, menyadari problem kita, lalu kedua melihat diri kita, dosa-dosa kita, lalu yang ketiga kita bertobat, saudara, ya. Nah, untuk ini, saudara, saya jadi menyederhanakan, dikatakan 3 hal tadi, doktrin, ya, kita belajar kebenaran. Nah, di sini saya ingin mengutip perkataan dari seorang teman saya, saudara, ya, mungkin saudara sebagian juga ada yang mengenal. Saya sudah minta izin dia, Pak Paul Hidayat, saudara. Ya, dia ada satu kalimat yang pada waktu mengajar itu sederhana tapi bagus, saudara, ya. Dia bilang begini, jika kita belajar kebenaran dan kita tidak berubah, cuma 2 hal kemungkinannya, saudara. Dia bilang yang pertama, yang kita belajar itu bukan kebenaran, maka kita tidak berubah. Ya, atau yang kedua kemungkinannya, kita tidak sungguh-sungguh belajar. Nah, karena itu, saudara, kita harus kembali tadi belajar kepada 5 hal tadi, ya. Sola fide, sola gratia, solus Christus, ya. Lalu sola scriptura, dan lalu soli Deo gloria. Nah, kita kembali mempelajari, saudara, ya, dalam seluruh hidup ini. Yang kedua diterapkan di dalam worship, ibadah yang benar. Ya, nah, di sini saya ingin mengutip Robert Weber, saudara, ya. Dia katakan biblical, theological, alkitabiah, tapi juga diambil kesimpulan teologisnya. Nah, lalu historical. Nah, historical ini kita sering salah ini, saudara. Ini kita juga nggak menganggap bahwa reform paling benar, gitu, ya, atau itu kerajaan Allah. Nah, memang salah satu di dalam ajaran yang mantap itu memang di dalam gereja reformasi, saudara, ya, yang menjalankan. Nah, itu secara sejarah. Nah, yang keempat adalah relevan. Inilah yang kita terus belajar, saudara, ya, yang disebut istilahnya semper reformanda, and always reforming. Jadi selalu diperbarui. Maka kita perlu new reformation ini, saudara. Ya. Kalau saudara di gereja masih ingat, dulu saya pernah memberikan juga di dalam kebaktian, definisi ibadah, masih ingat, saudara? Ibadah adalah pengakuan langsung di hadapan Allah tentang siapa Dia, ya, dengan sifat yang melekat padanya. Dengan sifat yang melekat padanya,
yang keluar dari hati kita, ya, dalam bentuk pujian, ucapan syukur, dan perbuatan. Ya, perbuatan itu bisa pelayanan kita, perbuatan itu bisa persembahan kita, perbuatan itu bisa sikap kita dalam ibadah. Ya, nah ini definisinya, saudara. Ibadah itu adalah pengakuan langsung di hadapan Allah tentang siapa Dia, dengan atribut atau sifat-sifat yang melekat padanya. Itu apa, saudara? Itu teologi, saudara. Ajaran tadi, doktrin-doktrin. Ya, yang keluar dari hati kita dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk perbuatan, yaitu pelayanan kita, persembahan kita. Nah, tadi ada satu yang saya kekurangan, saudara, ya. Yang pengakuan langsung di hadapan Allah tentang siapa Dia dengan sifat yang melekat padanya. Jalan dan perintahnya. Itu karena ada khotbah, ya. Jalan dan perintah itu khotbah, saudara, yang keluar dari hati kita. Nah, kita seringkali kurang dalam keluar nih, dalam ekspresi, dalam manifestasi kurang semangat, kurang bagus. Nah, silakan dibuat semangat. Tetapi siapa Dia tadi? Dan bagaimana kita bisa mengenalnya? Jalan dan perintahnya. Ini yang menjadi pengakuan langsung. Siapa Dia, jalan dan perintahnya, ya, dan sifat-sifatnya yang kita akui. Nah, itu sudah. Yang terakhir adalah di dalam life, hidup Kristus. Nah, ini yang saya mau hubungkan dengan pelayanan, saudara. Ya, jadi di dalam pelayanan kita ada 3 hal yang saya selalu tekankan. Kalau saudara masih ingat, saya pernah menyinggung secara tidak langsung juga, ya. Yang pertama, saya katakan, my place is where I can do the most good for God. Ya, ini saya sebut panggilan mulia, the calling, saudara. Tempat kita adalah di mana kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi pertama, be the best. Saudara, selama ini, apakah kita sudah melakukan yang terbaik, saudara? Sudah belum? Ya. Apakah kita sebagai orang percaya sudah mengalami sukacita? Ya dulu sih pernah, ya. Apakah masih ngalami, apalagi COVID, saudara, bagaimana bisa ngalami? Tadi saya sudah katakan, dalam COVID pun kita bisa mengalami kalau kita dipakai Tuhan melakukan sesuatu. Walaupun tetap harus taati protokol kesehatan. Kita juga takut, tapi bukan berarti tidak diam, saudara. Nah, yang frustrasi adalah selama ini yang diam. Tidak lakukan apa-apa. Jangan, saudara. New reformation, new normal. Kita lakukan sesuatu bersama Tuhan. Ya, amin, saudara. Nah, jadi be the best, ya. Jadi dikatakan di sini the need not constitute the calling, tetapi yang menjadi adalah bagaimana Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu. Be the person that God wants you to be. Ini yang saya sebut dengan discipleship driven ministry, atau saya sebutnya the Christian worldview ministry. Jadi pelayanan yang sesuai dengan Christian worldview. Yang kedua, saudara, the place God call you to is where your deep gladness and the world's deep hunger meet. Ini perkataan dari seorang yang bernama Frederick Buechner. Yang kedua adalah be blessing, menjadi berkat. Karunia Anda dan saya ketemu dengan kebutuhan dunia. Ya, ya, the place God call you to is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet. Jadi kebutuhan dunia dengan karunia kita ketemu, saudara. Itulah berkat. Namanya karunia Anda menjadi berkat, ya. Yang ketiga, yang terakhir, be the blessing. Tadi yang kedua, yang ketiga adalah be joyful, saudara. Ya, ini adalah dikatakan, saya mengutip dari seorang tokoh namanya Oswald Chambers. Dia katakan, yang apa yang disebut setia. Setia adalah apa yang Anda selalu prihatin diingatkan Tuhan dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Loyalty is to what you discern when you are in closest contact with God. Ya. Joy means the perfect fulfillment of that for which I was created and regenerated. Jadi not the successful doing a thing. Ya, dikatakan yang disebut sukacita adalah pemenuhan yang bagaimana penggenapan dari apa yang dimana saya diciptakan dan dilahirkan baru, diselamatkan, yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, dikatakan yang Tuhan pimpin untuk kita genapkan. Jadi be the best, be blessing, be joyful. Ya, kita katakan sama-sama, saudara. Be the best, be the blessing, be the joyful. Jadilah orang yang melakukan yang terbaik, yang melakukan yang menjadi berkat, dan melakukan menjadi hal sang sukacita. Nah, karena waktu, saudara, yang Christian worldview saya nggak akan bahas, saudara, ya. Saya langsung masuk ke yang terakhir, yaitu melakukan yang terbaik, saudara, ya. Nah, saya akan share screen yang terakhir ini, harap bisa kejar.
Mungkin yang ini saya tutup dulu, saudara ya, karena nggak bisa keluar. Sudah keluar, saudara? Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya, sorry ya. Nah, Belum, Pak. belum keluar ya? Ya, cek lagi ya. Oke. Ya, Ya. keluar. Keluar ya, sudah ya. Ya. Iya. Nah, ini saudara, dengan singkat saja, memang ini dasarnya adalah kitab Yesaya 40. Saudara, saya akan cepat saja karena kita akan masuk ke dalam kesimpulan ya. Nah, di tema kitab Yesaya itu adalah Allah Israel yang Maha Kudus, saudara ya. Nah, dia itu menarik sekali, saudara. Buku itu tentang 66 pasal sama dengan buku Alkitab. Alkitab 66 pasal, saudara ya. 1-39 itu adalah tentang pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan. Tapi Tuhan itu bukannya menghakimi. Dia baik, saudara. Pasal 40 sampai 266. Jadi ini sama dengan 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru ini. Comfort, saudara ya. Itu ya ini tentang kitab Yesaya ya. Keselamatan bukan karena politik ataupun religiusitas, ya, tapi semata-mata dari Allah Yahweh. Itu ditekankan di sana, saudara. Nah, kalau Anda membaca di dalam kitab Yesaya itu, di pasal 40, ya, ayat 1 sampai dengan 11 itu ada suara-suara, saudara. Ya, lalu ayat 12 sampai 24 itu penglihatan-penglihatan ya mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah orang Israel yang dibuang di pembuangan itu, saudara, ya, di sana. Nah, lalu di ayat 25 sampai 31. Nah, yang kita bahas adalah ayat 40 31, Saudara ya. Jadi masuk yang ke kemenangan Allah atas Babel, ya. Nah, suara-suara itu tadi itu yang di belakang kita, penglihatan yang di depan kita, dan lalu kemenangan itu adalah yang di dalam kita. Kita manusia yang lemah, Saudara ya. Kalau Anda membaca di dalam kitab Yesaya itu ayat 6 sampai 8, kita ini seperti rumput, Saudara. Bisa lenyap, ya, yang bisa layu. Seperti domba yang bisa sesat, seperti debu yang bisa terbang. Itu ayat di belakang, itu ayatnya. Seperti belalang, bisa kena angin, ya. Atau seperti cacing dalam pasal 40 ayat 11, ya. Tetapi, saudara, melalui percaya kepada Tuhan, kita diperbarui Raja Wali yang terbang tinggi. Dikatakan pelari, ya, ayat di dalam ayatnya itu yang tidak lesu, ya. Pelari yang tidak lesu, musafir yang tidak lelah. Bagaimana itu, saudara? Melalui percaya kepada Tuhan. Ini ada 2 quote, saudara. Nah, ini pertama dari Elton Trueblood. Deliberate mediocrity is a heresy and a sin. To make your life small when it could be large, is a sin of the worst kind. Mediokritas ya, nggak hangat, nggak panas, nggak dingin, sudah hangat-hangat kuku itu ya, seperti gereja di Laodikia. Itu heresy. Ini keras kalimatnya, saudara ya. Heresy. Jadi seperti apa? Ajaran yang menyimpang, yang sesat adalah satu dosa. To make your life small when it could be. Jadi membuat hidup kita ini kecil, biasa-biasa saja, padahal bisa besar, bisa dipakai Tuhan. Adalah satu dosa yang paling buruk dikatakan. Saudara, kalau baca ini saya merasa harus kita meriksa diri ya. Yang berikut, saudara. Nah, ini perkataan memang anonim ini, saudara ya. Saya temukan di satu sekolah Kristen ini, saudara. It's no disgrace to fail. It's a disgrace to do less than your best to keep from failing. Jangan malu, saudara, kalau kita gagal. Tapi yang malu itu adalah kalau kita melakukan bukan yang terbaik sampai kita gagal. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik, memang kita kemampuannya segitu, masih belum memenuhi. Nggak apa-apa, jangan malu, saudara. Ya. Nah, memang kemarin juga saya menyinggung 5C itu, ya. Satu, conviction, kedua, courage. Nah, courage ini, saudara, ya, yaitu keberanian untuk terjun, saudara. Ya, lebih baik
charis itu adalah dalam filsafat etika Yunani termasuk summum bonum, kebaktian yang utama, ya, main virtue, ya, dikatakan readiness to fall in the battle. Jadi kita kalau kalah pun di medan juang, saudara, ya. Jadi kita harus berani melakukan sesuatu, ya. Orang yang tidak bertindak karena takut gagal adalah orang yang paling berhasil dalam ketidakpernah-gagalannya, tapi orang yang paling gagal dalam ketidakpernah-berhasilannya. Setuju, saudara? Orang tidak pernah bertindak karena takut gagal, dia nggak bertindak, dia nggak apa-apa, jadi dia paling berhasil dalam seolah nggak pernah gagal, tapi dia paling gagal di dalam ketidakberhasilannya, karena dia tidak pernah berhasil juga. Nah, jadi saudara jangan merasa malu kalau kita udah lakukan yang terbaik, kita masih kurang, nggak apa-apa, ya. Nah, yang berikut aplikasinya, saudara, hentikanlah Tuhan. Nah, ini memang tadi saya sudah singgung di awal, saudara, ada 3 tadi. Nah, ini memang ada generasi-generasi, itu mungkin langsung dilihat di internet banyak, saudara. Kita hadapi sekarang adalah generasi milenial, ya. Di situ ada macam-macam generasi, ya. Tentu saya tidak usah bahas karena itu bisa dilihat di dalam generasi-generasi itu, ya. Jadi pelayanan kita tuh begini, saudara, ngelain baby boomers. Nah, kita ini baby boomers, ya, yang tahun 45 sampai 64, ya. Tahun 46 sampai 64, ya. Lalu generasi X atau baby booster, ya, ini kita bisa lihat semua. Nah, yang sekarang adalah generasi Z ini. Nanti generasi alpha, saudara, ya, yang lahir setelah tahun 2016 itu adalah generasi alpha. Ini kan tahun 1995, ya. Nanti generasi beta, ya. Ini tadi yang saya sudah katakan, saudara, menjadi yang terbaik. God calls you to is where your deep gladness and the word deep hunger meet. Dan yang terakhir, loyalty tadi, ya, dalam hubungan kita yang paling baik dengan Tuhan, kita boleh menemukan. Nah, mungkin saya berhenti sampai di sini dulu, saudara. Nanti kalau ada pertanyaan, baru saya lanjut, ya. Silakan, waktu saya serahkan. Ya, langsung pertanyaan, tanya jawab. Pak Sabian, apakah sudah ada yang masuk atau langsung angkat tangan? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat atau bisa juga kasih ikon angkat tangan gitu. Silakan. Ini terlalu berat begitu, ya, terlalu banyak, ya. Silakan, saudara, kalau ada, ya. Silakan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang nanya, nanti saya yang nanya ini, saudara. Ya, kita nyanyi lagu tadi, Thank You Lord, ya. Kita untuk menyanyikan lagu itu bisa jadi lagu Thank You Lord, saudara. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Sekali lagi, ya. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Ya.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau review lagi, karena materinya hari ini memang cukup padat, tapi Pak Gideon Ang dengan murah hati memberikan materinya ke Pak Joni, jadi nanti filenya mungkin bisa diminta langsung ke pendeta. Saya mau bahas sebetulnya tadi, saudara, memang ini karena waktu ya, jadi saya mendapat ini loh pertanyaan mengenai waktu itu lagi sedang populer film Joker, kalau saudara Joker ya. Joker yang ketawa itu loh ya, si yang Joker ya. Nah, itu sampai ada pertanyaan, saudara. Sebetulnya apa arti tertawa dalam hidup ini? Waktu itu ya, jadi yang waktu itu, apakah seorang manusia itu sebetulnya, saudara? Ya, what is smile? Ya. Nah, itu kan diceritakan mengenai masyarakat kita yang diperankan waktu itu dalam film itu mengenai badut-badut itu, saudara sekalian ya. Jadi mengenai dalam film itu mengenai badut-badut itu ya. Nah, lalu dikatakan bagaimana dengan orang Kristen? Di mana orang Kristen? Nah, waktu itu sih dalam Joker. Kalau sekarang ini kan dalam COVID ini, di mana orang Kristen gitu kan, saudara ya? Nah, waktu film Joker itu ditanya, di mana orang Kristen? Ya. Nah, dalam Where is God? Di mana Allah? Ya. Apakah zaman ini disebut zaman Edan? Kalau sekarang zaman COVID ini, saudara, juga zaman yang apa? Yang menunggang balikan, ya, menunggang balikan. Waktu dikutip ada buku-buku yang terkenal, saudara, yang disebut former Christian, dulunya Kristen ya, lalu unchristian ya, buku dari David Kinnaman, former Christian dari Andrew Root ya, lalu ada buku almost Christian dari Kenda Dean ya, Kenda Dean, lalu ada buku lagi Christless Christian dari Michael Horton ya. Nah, waktu itu saudara, saya menjawabnya dengan ratapan 3 tadi ya, ratapan 3. Nah, tadi ya, bagi saya, saudara, kalau ada orang Kristen pada waktu itu, yang saudara rata-rata mungkin pernah nonton film Joker ya. Nah, kalau ada orang Kristen di dalam Joker itu, saudara, yang datang kepada dia, ya. Nah, kita punya jalan keluar, saudara. Ya, tadi yang di dalam ayat yang tadi kita baca itu, kalau saudara perhatikan di sana. Ratapan 3. Nah, sekarang juga sebetulnya menjadi jawaban kita pada waktu zaman COVID, saudara ya. Bagaimana kita melihat rencana Tuhan di dalam semua ini. Karena Tuhan adalah Tuhan pengharapan, Tuhan kasih, the Lord of hope, the Lord of love, the Lord of faithfulness. Ya. Nah, sebetulnya saya mau tanya juga ini, saudara, dalam masa-masa COVID, ada nggak yang bisa cerita 1-2? Ya. Yang saya justru tadi ingatnya gini, Pak Joni ngalami itu, Pak Joni bagaimana melewati, saya waktu itu lihat ya. Pak Joni mau cerita sedikit, Pak Joni bicara sedikit ini. Jadi bagaimana Pak pandangannya mengenai COVID ini, khususnya dengan penerapan jemaat-jemaat yang di Australia ini ya. Silakan kalau ada. Belum, nanti kita simpulkan ditutup ya. Ya, saya sudah banyak ngomong di mimbar setiap minggu, jadi mungkin bisa disinggung masalah iman tadi Pak, di reformasi, masa reformasi itu. Saya lihat Pak Gideon banyak menjelaskan, yaitu tadi adalah salah satu sola fide yang menjadi penekanan di reformasi tadi. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya yang berdinamika tadi. Ya. Karena ini sangat penting sekali dan fondasi hidup kita. Mungkin itu yang saya bisa tanggapi di tengah-tengah pergumulan maupun juga COVID-19 pada saat-saat ini. Bagaimana Pak Gideon? Ya, memang kuncinya kalau dikatakan dalam seluruh sola, ini pendapat Asis Pro, saya setuju, saudara ya. Kuncinya itu adalah iman. Iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sederhanakan, what is Christianity? Kekristenan itu adalah Christianity is Christ, Kristus. Ya. Kristus yang bagaimana? Dari 2 inti, saudara, jangan lupa tadi. Kristus yang mati dan bangkit. Itu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 sesuai dengan kitab suci. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga, nah ini yang disebut iman, saudara. Kristus yang adalah have a personal relationship with me, punya hubungan dengan saya pribadi. Faith is a personal relationship. Ya. Nah, lalu
Yang keempat, saudara, memang Kristus yang adalah Tuhan seluruh hidup Anda dan saya. Ya. The Lord yang ada hubungan pribadi dengan saya, yang Tuhan seluruh kehidupan Anda dan saya. Nah, ini yang menjadi kunci, saudara. Ya, apakah Dia Tuhan seluruh hidup kita? Termasuk, saudara. Ya, memang ada di bagian akhir itu, saudara, yang saya tadi katakan di sini, itu sebetulnya mengenai 3 kemuliaan itu, ya. Itu adalah yang bagian akhirnya itu adalah di dalam Filipi 1, saudara, ya. Filipi 1 di dalam ayatnya yang ke-27, ya. Yang hidup adalah bagiku. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Itu kuncinya di sana, saudara. Ya. Jadi pada waktu kita menghadapi tantangan-tantangan, memang kita bisa mati, saudara. Ya, kita bisa mati. Nah, masalahnya, maaf ini ya, ini serem ini, saudara, ya. Siap mati, siap hidup, siap ketemu Tuhan, saudara. Siap mati, siap hidup, siap ketemu Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, saudara, ya, Filipi 1, saudara. Mari kita lihat Filipi 1 ayat dari 9 ayatnya itu kita lihat, ya, kita baca. Mungkin kali ini saya minta ini siapa? Kalau Sabian bacanya cukup keras nggak, Sabian? Penginjil Sabian, ya. Filipi 1, supaya saudara dengar suara yang lain ini, ya. Suara anak muda ini. Filipi 1 di dalam ayatnya ke-21 itu, ya, 19 sampai dengan ayat yang ke-21, ya. Mari, silakan. Sabian bacakan, bisa, Sabian? Bisa, Pak. Ya, tolong, ya. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ya, kalau Anda teruskan, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Artinya hidup kita itu di tangan Tuhan, saudara, ya. Aku didesak dari 2 pihak, aku ingin pergi dan diam bersama Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Nah, ini, saudara, tadi memang di dalam menghadapi ini, saya terus terang, saudara, ya, kalau pikir-pikir begini, kita nggak akan keluar. Ngapain ambil resiko bagi-bagi sembako, ya, lalu bagi-bagi apa itu nasi bungkus, tapi kalau saudara keluar, nggak kuat, saudara. Nggak kuat. Saya waktu setelah ada 7 kali kita keluar, ya, membagikan, ini bukan soal jumlah atau sombong, saudara, ya, 250 nasi bungkus, bagikan sembako. Dan yang mengagumkan juga, saudara, ya, ada orang-orang yang dia berbeban, walaupun dia tidak berani keluar, ya, tapi dia berbeban dengan bagiannya, dengan karunia-Nya itu, saudara. Ya, nah itu, jadi begitu, Pak Joni. Jadi memang kita harus berani dengan iman, ya, tapi dengan sembarangan, sekali dengan doa, dengan jaga diri, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, ya, kita melakukan hal itu, ya, begitu, ya, saudara, ya. Silakan kalau ada yang bisa berbagi yang lain juga. Ada bapak-bapak, tadi saya lihat ada bapak-bapak yang senior juga, ya. Silakan kalau ada yang bisa berbagi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kita bergabung dengan HIPC Elwood. Nih ada beberapa majelis juga ikut, Pak Alex. Selamat malam. Silakan, Pak, berikan tanggapan atau sharing atau tanya jawab pertanyaan yang bisa dijawab nanti oleh Pak Gideon. Bapak Ibu silakan. Bu Esther sudah tulis-tulis, tanyakan saja. Bisa diangkat tangan, bisa di-unmute nanti. Siapa saja, silakan. Ya.
Ya. Ya. Apakah ada? Sabian bisa dilihat. Nanti makalahnya saya akan sampaikan ya Bapak Ibu, saya ada di sini. Makalah-makalah Pak Gideon ada, nanti akan kami sharekan ke peserta yang ikuti webinar malam hari ini. Lewat Sabian, saya minta tolong bisa bagikan. Mau dibagiin sekarang aja, Om? Ya, oke. Saya kirim ya, Bian. Oh iya. Sambil menjalankan, Pak Jeffrey mungkin akan memberikan beberapa kata sambutan untuk Pak Gideon. Silakan diambil Pak Sabian untuk Pak Jeffrey Cendana. Silakan Pak Jeffrey. Ya. Selamat malam Pak Gideon. Selamat malam Pak Jeffrey. Iya, kami atas nama Majelis IPC Renwick ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gideon yang atas pelayanannya yang telah diberikan dalam bentuk webinar dalam rangka mengenang Hari Reformasi Gereja. Terima kasih banyak. Kami yakin semua peserta telah banyak menerima berkat-berkat rohani dari bahan-bahan yang telah disampaikan, dan kiranya apa yang telah kita pelajari dan renungi bersama kiranya boleh membawa kita lebih dekat dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Gideon. Terima kasih. Harap bahannya bisa diterima nggak ini? Bisa ditangkap nggak? Terlalu sulit nggak, saudara? Bisa Pak. Bisa ya, bisa ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih bisa bersama-sama kembali Pak Jeffrey. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Sama-sama. Ya, makasih Pak Jeffrey. Nanti Pak Jeffrey bisa tolong tutup dalam doa untuk webinar ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya untuk webinar malam hari ini. Itu bahannya sudah ada di Zoom group chat di sana. Dan besok malam kita kembali akan berkumpul dengan waktu yang sama jam 7. Pendeta Syakoksin, beliau juga akan menyampaikan berkenaan dengan materi yang bertemakan spiritualitas di tengah pandemi ini. Saya kira ini sangat penting sekali untuk menjadi perenungan dan pembelajaran kita bersama. Selamat malam, Tuhan berkati, dan sampai jumpa besok malam. Silakan Bapak Jeffrey Cendana bisa kesediaan tutup dalam doa. Terima kasih, silakan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ya Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur ya Tuhan. Sama-sama dengan semua peserta webinar ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah mengirim hamba-Mu yang setia, Pendeta Gideon Ang, dalam menyampaikan webinar ini, dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan, apa yang telah kami dengar ya Tuhan, tidak berlalu sia-sia, tetapi ya Tuhan, semua itu akan membawa kami semua lebih mengenal Engkau, supaya kami semua boleh lebih cinta kepadamu ya Tuhan, supaya kami semua boleh ya Tuhan memegang semua firman-Mu yang telah kami pelajari, yang telah kami dalami ini semua, membawa kami untuk lebih melayani Engkau lebih baik ya Tuhan, dan juga menjadi pegangan dan dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jeffrey. Sama. Ya, Pak Ibu sekalian, Pak Gideon sekali lagi terima kasih Pak Gideon.